Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru-baru ini Dewan Masjid Indonesia atau yang disingkat DMI melalui Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia menyampaikan sebuah fakta bahwa ada 65% Muslim Indonesia nggak bisa baca Quran. Dan ini sangat memprihatinkan sekali. Sedangkan survei yang dilakukan oleh Institut Islam Indonesia atau IIQ Jakarta itu menemukan fakta bahwa 72% rakyat Indonesia nggak bisa baca Quran. Baca Quran dalam konteks tidak tartil ya, nggak bisa baca Quran. Belajar baca Quran itu gampang loh. Saya sendiri belajar otodidak, jujur saja. Saya belajarnya dari YouTube. Saya belajar dari guru saya, Ustadz Abu Rabbani. Silakan cek sendiri nama YouTube-nya, Ustadz Abu Rabbani. Beliau mengajarkan metode cepat membaca Al-Quran dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Bahkan ada cara yang lebih mudah lagi untuk anak-anak maupun dewasa, yaitu menggunakan metode Iqra. Metode Iqra digunakan mulai dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Itu di sini kita dituntun belajar dari nol untuk membaca Al-Quran. Bukan sulit, tapi kemauan yang tidak ada. Jadi teman-teman semua yang masih remaja ataupun yang sudah dewasa yang belum bisa baca Quran, yuk buang gengsinya jauh-jauh. Mari belajar baca Quran dari nol. Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Kita belajar mulai dari huruf, mengenal huruf hijaiyah, cara menyebut huruf hijaiyah, makhrajnya. Yuk belajar, buang gengsinya. Kita belajar sama-sama. Karena ini adalah agama kita, keimanan kita. Kita akan belajar menggunakan metode Iqra, di mana metode ini adalah yang paling mudah sekali. Karena ini dimulai dari nol. Dimulai dari Iqra 1 kita mengenal huruf hijaiyah, cara menyebut huruf hijaiyah, dan kemudian Iqra 2 kita mulai mengenal huruf hijaiyah ketika bersambung, dan seterusnya. Dan di sini langsung saja kita mulai dari huruf hijaiyah, teman-teman. Jadi dimulai dari huruf alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Bisa ya teman-teman ya? Kita ulang lagi. Jadi teman-teman perhatikan ini huruf alif atau huruf A. Jadi ini huruf paling mudah ya, paling gampang. Biar bayi baru lahir juga bisa sebut A. Gitu. Jadi kita lanjutnya ke huruf Ba. Jadi perhatikan teman-teman, huruf Ba punya titik di bawah. Ciri khas huruf Ba punya titik di bawah. Untuk penyebutannya sendiri biasa aja teman-teman, Ba. Cuma ketika dia sukun, dia qalqalah atau memantul. Nanti kita pelajari di pelajaran berikutnya. Di sini kita bahas makhraj huruf dulu, teman-teman. Sifat-sifat huruf. Sekarang kita lanjut ke huruf ta. Jadi cara penyebutannya ta. Bukan ta, tapi ta. Jangan terlalu ditekan ya, teman-teman. Dia agak lembut sedikit. Ta. Jadi kayak ada angin gitu. Ta. Ketika dia sukun, at, ada angin ikut dikit, at. Jadi perhatikan teman-teman, huruf ta ciri khasnya punya titik 2 di atas. Ta. Oke teman-teman, latihan terus menyebut huruf ta. Jangan sampai salah sebut jadi huruf ta, tapi ta. Ya teman-teman, latihan terus karena ala bisa, karena terbiasa. Dan berikutnya teman-teman lanjut ke huruf sa. Perhatikan tanda panah ya teman-teman. Huruf sa memiliki 3 titik di atas. Jadi penyebutannya sa, bukan sa. Sa, seolah-olah di depan ada huruf T, kemudian S, baru A. Jadi sa, sa, as, salasa, sa, asa. Latihan terus ya teman-teman menyebut huruf sa. Jangan sampai keliru menyebut huruf, makna berubah. Jadi cara sebutnya
sa, 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 sa. Bisa ya teman-teman, latihan terus, dilatih terus supaya terbiasa. Oke, kita lanjut ke huruf ja. Jadi perhatikan tanda panah teman-teman, ini adalah huruf ja. Ya, dia punya satu titik di bawah. Ja, biasa aja sebutnya, ja. Cuma ketika dia sukun, dia juga termasuk huruf qalqalah. Jadi penyebutannya biasa aja, ja. Oke, kita lanjut ke huruf H. H. Jadi huruf H ini lumayan sulit bagi pemula, terutama yang baru saja mau belajar ngaji ya. Huruf H, bukan H. Jadi kalau H itu dia cuma sekedar di tenggorokan teman-teman. H. H. Sedangkan H itu dia kayak bergetar di dada. Jadi bedakan penyebutan H dengan H. Kalau salah sebut huruf, maka berubah makna. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi biasakan menyebut huruf dengan benar, karena kita bisa disebut tartil saat membaca Al-Quran ketika kita fasih dalam menyebutkan huruf-huruf hijaiyah. H. H. Dilatih terus teman-teman supaya bisa. Ala bisa karena terbiasa. Baik teman-teman, kita lanjut ke huruf Kh. Kh. Perhatikan teman-teman, huruf Kh punya ciri ada titik di atas. Kh. Kh. Jadi di tenggorokan bagian atas ya teman-teman. Kh. Bukan ho. Dan kebanyakan pemula juga menyebut ho, karena kayak gimana, gengsi gitu nyebutnya secara tartil, padahal secara hukum makhrajnya disebutnya kh. Kh. Bukan ho, tapi kh. 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 Bisa ya teman-teman, dilatih terus supaya terbiasa. Baik, sekarang kita lanjut ke huruf da. Perhatikan tanda panah di layar, huruf da. Biasa aja teman-teman, da. Jadi ini bukan huruf yang sulit. Hanya ketika dia sukun, dia juga termasuk huruf qalqalah, memantul. Da. Da. Bisa ya teman-temannya, gampang saja ya. Baik, kita lanjut ke huruf zal. Kita lanjut ke huruf za. Za. Perhatikan tanda panah ya teman-teman. Huruf za. Bentuknya seperti huruf da, tapi dia punya satu titik di atas. Za. Za. Bukan za. Dia tidak bunyi Z. Dia lebih ke antara D dengan Z gitu. Za. 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 Az. Az. Ketika dia sukun, dia az. Berbeda dengan zai ketika sukun az. Kalau za, dia za. Za. Memang agak sulit teman-teman, tapi ketika dilatih, dibiasakan, pasti bisa. Za. Za. Allazi. Allazi. Za. Bisa ya teman-teman, dilatih terus sampai bisa. Karena terbiasa. Baik, kita lanjut ke huruf ro. Perhatikan tanda panah di layar, ro. Ro, bukan ra. Ra, ro. Jadi biasa aja ya teman-teman, cuma agak ditebalin dikit aja. Ro. Ro. Jangan ra, tapi ro. Ro. Ar-Rahman. Ro. Boleh ya? Bisa ya teman-teman ya? Kita lanjut ke huruf zai. Perhatikan tanda panah huruf za. 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 Jadi dia lebih condong ke huruf Z. Jadi agak mudah ya teman-teman ya. Nggak seperti huruf za. Za ini agak lebih mudah. Jadi harus bisa bedakan teman-teman, huruf za dengan huruf za. Jadi ini adalah huruf za. Bentuknya seperti huruf ro, tapi dia punya titik di atas. Za. Saya rasa teman-teman bisa menyebutnya ini dengan mudah. Kita lanjut ke huruf sa atau sin. Sa biasa aja. Sa. Karena ini lebih condong ke huruf S, biasa aja teman-teman. Sa. Tinggal teman-teman hafal aja bentuknya huruf sa kayak gimana. Perhatikan tanda panah di layar. Ciri khas huruf sa kayak gimana. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke huruf sya. Sya.
Sya, bukan sya, bukan juga sya, tapi sya, sya, sya. Untuk latihan menyebut huruf sya, teman-teman kan terbiasa ketika suruh ada orang ribut, terus teman-teman suruh diam kan, pakai bahasa isyarat, gitu. Latihan pakai itu aja teman-teman, gampang. Sya, sya. Jadi ciri khas huruf sya ini kan, perhatikan tanda panah di layar, dia punya titik 3 di atas. Mirip dengan huruf sa, tapi huruf sya ini punya titik 3 di atas, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke huruf so. So. So ini yang sulit, termasuk huruf sulit juga. So. So. Jadi pangkal lidah teman-teman agak terangkat semua gitu. So. 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 So deh. So. Coba dilatih terus teman-teman, sebut huruf so, bukan so, bukan juga so, tapi so. 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 Bisa ya teman-teman, dilatih terus setiap hari. Bisa karena terbiasa. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke huruf do. Jadi huruf do ini adalah huruf yang paling sulit di antara semua huruf hijaiyah, teman-teman. Huruf do, jarang orang yang bisa fasih menyebutkan huruf do. Kalaupun beberapa orang fasih ketika menyebutnya seperti ini, do. Tapi ketika sudah baca Al-Quran atau sudah mulai ngaji, itu masih kadang-kadang kepleset sedikit, teman-teman, saking susahnya huruf do ini. Jadi bagaimana cara penyebutan huruf do dengan benar? Jadi perhatikan tanda panah di layar teman-teman. Ini adalah huruf do, bentuknya seperti huruf sod, tapi huruf do punya titik di atas, punya satu titik di atas. Jadi gimana teknik nyebut huruf do agar fasih? Jadi kalau saya pribadi, saya menggunakan cara yang diajarkan oleh guru saya, Ustadz Abu Rabbani, dengan cara sisi lidah bagian kiri, teman-teman. Sisi lidah bagian kiri agak ke tengah sedikit, itu angkat ke arah gigi geraham atas kanan ataupun kiri. Seumpama sisi lidah sebelah kiri, angkat ke gigi geraham atas sebelah kiri. Kalau mau pakai sisi lidah sebelah kanan, sisi lidah sebelah kanan diangkat ke gigi geraham atas sebelah kanan. Tapi kalau saya pribadi sudah terbiasa dengan mengangkat sisi lidah sebelah kiri ke arah gigi geraham bagian atas kiri. Jadi bo. Ya bisa ya teman-teman dilatih. Huruf ini memang sangat sulit, jadi harus sering-sering dilatih. Karena ya seperti peribahasa kita, ala bisa karena terbiasa. Baik teman-teman, kita bergeser ke huruf to. Jadi huruf to juga termasuk huruf yang sulit. Setelah huruf do, ada huruf to yang sangat sulit juga disebutkan, teman-teman. Jadi huruf to sendiri adalah salah satu huruf qalqalah yang apabila dia sukun maka dia memantul, teman-teman. Jadi bagaimana cara membedakan antara huruf ta dengan huruf to? Huruf to ini dia sedikit menebal, teman-teman. To. Posisi depan bukan terlalu depan juga ya, agak ke masuk sedikit. Lidah kita itu di atas gigi seri, bukan tepat di belakang gigi seri, tapi agak di langit-langit, tapi yang sudah dekat dengan gigi seri kita di atas ya. To. Bisa nggak teman-teman dilatih? To. Ti. Bukan ti. Ti. Tu. To. Ti. Tu. Bisa ya teman-teman dilatih terus supaya terbiasa. Baik teman-teman, kita bergeser ke huruf zo. Jadi perhatikan tanda panah di layar. Huruf zo bentuknya sama dengan huruf to, cuma huruf zo punya titik di atas ya teman-teman. Jadi gimana cara penyebutan huruf zo? Jadi huruf zo juga ini termasuk susah juga teman-teman. Dia tergolong huruf tebal. Jadi ada huruf za, ada huruf za, dan huruf zo. Jadi harus bisa dibedakan teman-teman. Kalau huruf zo sendiri juga dia agak condong ke z, cuma dia lebih tebal. Tebalnya kenapa? Karena pangkal lidah bagian belakang agak terangkat, teman-teman, dalam menyebut huruf zo. Dipraktekkan teman-teman cara menyebut huruf zo
pangkal lidah kita terangkat hampir menyentuh ke langit-langit. Zo, 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 zo. Bisa ya teman-teman dilatih terus penyebutan huruf zo, karena bisa karena terbiasa. Berikutnya ada huruf a. A. Perhatikan tanda panah di layar teman-teman. Ini adalah huruf a atau nama aslinya ain ya. Cara sebutnya a, agak ditekan di bagian kerongkongan bagian atas. A. 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 Memang agak sulit kalau belum terbiasa, tapi kalau sudah terbiasa ini mudah teman-teman. A. A. Dilatih terus sampai bisa, dan bisa karena terbiasa. Baik, kita lanjut ke huruf go. Perhatikan tanda panah di layar teman-teman. Ini adalah huruf go. Bentuknya sama dengan huruf A, tapi huruf go punya satu titik di atas. Go. Go, bukan go. Ya, teman-teman bisa dibedakan ya. Bukan go, tapi go. 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 Dia tempat keluarnya kerongkongan bagian atas. Go. Go. Bukan go, tapi go. Go. Bisa ya teman-teman dilatih terus menyebut huruf go, karena ini juga termasuk huruf agak mudah. Baik, kita lanjut ke huruf fa. Perhatikan tanda panah di layar, ini adalah huruf fa. Jadi ciri khas huruf fa itu ya seperti ini teman-teman, ada satu titik di atas. Ini adalah huruf fa. Jadi penyebutannya juga mudah ya teman-teman. Umumnya seperti kita menyebut huruf F pada umumnya. Fa. Fa. Jadi biasa aja teman-teman. Dan selanjutnya kita bergeser ke huruf ko. Nah, ini termasuk huruf sulit juga teman-teman. Ko. 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 Bukan ko teman-teman, tapi ko. Ko. Jadi ko ini termasuk huruf qalqalah juga, yang apabila dia sukun maka dia memantul. Ko. 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 Jadi tempat keluarnya juga di bagian kerongkongan ya teman-teman. Ko, kerongkongan bagian atas. Ko. Ko. Bukan di langit-langit, ingat, bukan di langit-langit tapi di kerongkongan bagian atas. Ko. Bisa ya teman-teman dilatih terus supaya terbiasa. Dan sekarang kita lanjut ke huruf K. Nah, kalau ini agak mudah ya teman-teman, cuma huruf K ini dalam bahasa Arab punya ciri khas beda dengan huruf K pada umumnya. Ini adalah huruf K. K, dia agak diikuti angin sedikit. K. Dan ketika dia sukun, nah itulah yang membedakan dia dengan huruf K pada umumnya. Kalau K pada umumnya kan contoh baik. Nah, sementara huruf kaf, K, ketika dia sukun itu diikuti dengan udara sedikit teman-teman. Ak, bak, akbar, akbar, bukan akbar tapi akbar, akbar. Ada angin sedikit teman-teman. K, K, K. Ya, bisa ya teman-teman ya dibedakan dengan penyebutan huruf K secara umum. Jadi kita lanjut ke huruf lam. Nah, kalau la ini gampang sekali teman-teman. Seperti secara umum kita sebut huruf L, la, lam itu sama aja teman-teman. Jadi kita langsung aja ke huruf mim, ma. Nah, seperti huruf lam juga huruf mim atau ma gampang juga teman-teman penyebutannya. Seperti kita menyebut huruf M pada umumnya, ma. Nah, terus kita lanjut ke huruf nun, na. Na juga gampang teman-teman penyebutannya. Jadi tidak perlu saya ajarkan, perhatikan saja bentuknya, hafal ciri khasnya kayak gimana. Jadi huruf na itu bentuknya kayak gini, punya satu titik di atas. Untuk penyebutannya nggak neko-neko, nah biasa aja teman-teman, seperti huruf N pada umumnya. Dan selanjutnya ada huruf wa atau waw, secara nama aslinya waw ya. Cuma ketika sudah ditaruh harokat, wa. Jadi huruf ini juga mudah teman-teman, tidak usah neko-neko, wa biasa aja. Dan kita lanjut ke huruf H. Nah, ini agak kadang tertukar dengan huruf H. Jadi untuk huruf H dia lebih tebal dan agak getar di dada ya. Sampai namanya juga di suatu tempat, di tempat kami disebutnya H dada karena getarannya ke dada. H. Sementara H itu kami sebut H tipis karena hanya sebatas di leher.
ha. Nah, ini adalah ha. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Dan bentuknya juga bisa berubah teman-teman ketika sudah bersambung dengan huruf-huruf lain atau membentuk satu kata tertentu dalam Al-Quran. Huruf H ini berubah-ubah bentuk teman-teman. Jadi di video-video selanjutnya akan kita bahas. Dan kita lanjut ke huruf A atau hamzah. A biasa aja teman-teman. Cuma bedanya alif sama A hamzah ini, kalau alif ketika sukun kan memanjangkan huruf sebelumnya, sedangkan hamzah ini ketika dalam sukun dia seperti koma atas dalam tulisan bahasa Indonesia atau bahasa pada umumnya. Contoh ketika huruf ba di belakangnya ada huruf hamzah atau a mati, hamzah sukun, maka disebutnya ba, bukan ba tapi ba, karena di belakangnya ada huruf hamzah. Jadi ini adalah a hamzah ya. Baik, saya kira teman-teman mengerti dan kita lanjut ke huruf ya. Ya, bentuknya seperti ini teman-teman, huruf ya. Diperhatikan di layar, tanda panah di layar. Huruf ya punya titik 2 di bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi satu-satunya huruf yang punya titik 2 di bawah ya huruf ya teman-teman. Jadi nggak usah neko-neko. Gampang sekali untuk mengenali huruf ya ini. Penyebutannya pun biasa aja teman-teman. Ya, huruf Y pada umumnya. Ya. Baik teman-teman, dan terakhir ada huruf lam alif. Jadi disebut lam alif karena huruf lam bergandengan dengan huruf alif. Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk cara membacanya nanti di video-video berikutnya akan kita bahas khusus tentang lam alif ini. Baik teman-teman, sekian dulu pelajaran kita pada video kali ini. Untuk pelajaran selanjutnya nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar kalian di bawah. Berikan kritik kalian agar saya bisa berkembang dan memperbaiki apa yang kurang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.